Kali ini saya akan membahas mengenai penerimaan barang atau good receipt. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas itu sumber barangnya. Oke, jadi secara umum barang-barang yang misalnya kita terima di gudang itu misalnya pertama kita dari pembelian dari vendor misalnya. Kemudian yang kedua yaitu dari pinjam meminjam, kita bisa pinjam dari unit usaha lain. Kemudian yang ketiga ada titipan barang, misalnya ada titip di unit kita dari unit lain, tolong nih titip barang saya dulu, nah kita akan terima barangnya. Kemudian yang keempat dari produksi sendiri. Nah, apabila brand manufaktur dia akan perusahaan membuat dari produksi sendiri. Kemudian dokumen apa yang perlu kita perlukan dalam penerimaan barang? Yang pertama yaitu kita perlukan namanya PO atau purchase order apabila dia dari sumber pembelian. Nah, misalnya kita ada beli sebuah barang A sebanyak 5 buah misalnya. Nah, sebagai patokan terima barang kita harus lihat PO-nya nih. Misalnya kita terima dari vendor ngirim barang ke kita cek nih, beneran nggak nih 5 barangnya, spesifikasinya sudah benar atau belum. Kemudian yang jadi patokan yang kedua itu ada DO atau surat jalan. Nah, penerimaan ini bisa langsung full atau parsial. Full artinya dia penuh, misalnya 5 langsung diterima 5 dari vendor, ada barangnya semua, langsung dikirim 5 sama kita. Tetapi apabila tidak ada barangnya, maka akan kuantitinya kurang, maka akan dikirim secara parsial. Nah, di situ kita akan butuh namanya DO, surat jalannya. Surat jalannya sumbernya dari sini vendornya. Misalnya vendor ngirim 3, nah kita cek nih PO-nya 5, DO-nya 3. Nah kita cek nih, berarti kan ada selisih 2 buah barang. Nah dari situ kita bisa monitoring, berarti kurang 2 lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apabila saat kita terima barang, kita harus benar-benar cek berapa sih kuantitinya, yang pertama, kemudian spesifikasinya, kemudian kualitas barangnya, kemudian kita lihat apabila dalam bentuk makanan atau minuman atau tempat yang lain, atau kita lihat expire date-nya sampai kapan dia. Kalau mepet, kita bisa pertimbangkan atau kita hubungi vendor apakah bisa diganti dengan yang lebih panjang expire date-nya, seperti itu. Kemudian satu lagi catatan, apabila kita terima barang, itu kita pastikan kita harus selalu komunikasi dengan si vendornya. Jadi kapan dia kirim barang, kita harus ready nih, jangan sampai si transportirnya menunggu kita. Kemudian satu lagi, apabila dalam bentuk konten dalam bentuk sak, misalnya dalam bentuk sak banyak, dan kita butuh kalibrasi barang berapa sih total tonasnya yang akan kita terima. Misalnya kita beli beras semen, nah kita bisa lakukan penimbangan dulu. Misalnya kita beli semen 10, yang biar gampang 10 sak. Nah berarti kan totalnya kalau satu sak 50 kilo, berarti ada total 500 kilo yang harus diangkut dalam truk dia. Kita harus timbang dulu nih, apakah benar dia ngangkut 500 kilo. Jangan-jangan 450 kilo, artinya dalam satu sak itu dia tidak penuh 50 kg. Nah seperti itu. Jadi dalam penerimaan barang inilah hal yang krusial. Dan apabila kita tidak mengetahui spesifikasinya, misalnya dalam bentuk misalnya spare part atau yang lain, kita perlu datangkan si requesternya atau si pemintanya. Ini loh barangmu, bener enggak? Kalau benar kita terima, kalau kurang pas kita bisa konfirmasi ke vendornya apakah benar ini yang barang yang dikirim atau apakah ini substitusinya, seperti itu. Nah apabila sudah kita terima di gudang, barang harus kita catat administrasinya. Yang pertama ada namanya kartu gudangnya, kita lihat mutasinya berapa, masuk berapa, keluar berapa. Kemudian yang kedua ada good receipt-nya, kita input ke sistem. Kemudian kita tulis juga di labelnya, kita kasih label barang tersebut. Kemudian yang terakhir kita letakkan
barangnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Apabila spare part ya spare part, kemudian ATK di ATK, misalnya herbisida atau yang lain kita susun sesuai dengan rak masing-masing. Jangan sampai dicampur. Apabila dicampur akan menyulitkan kita dalam pengambilannya atau dalam pemeriksaannya apabila ada stock of name. Nah, seperti itu ya penerimaan barang. Jadi semoga bermanfaat mengenai permintaan barang. Sekian dari saya, terima kasih.